love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now. Catatan untuk para mahasiswa. Jika idealisme ialah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmati kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktu dengan terus berkeluh kesah. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan merengguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Bacalah sebanyak-banyaknya buku, jangan main gadget melulu. Kongko-kongko tentu boleh saja, apalagi jika di sekretariat organ mahasiswa. Kenali sebaik-baiknya teman-temanmu, hayati masyarakat di sekelilingmu, agar kampus tak menjelma menjadi tembok yang memenjarakanmu. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. Yang apa tuh yang pernah viral? Oh iyo yang Kepulauan Natuna tuh, yang 2000 tahun lalu tahun 2000. Iya yang itu diambil Ki Natuna sama Cina tuh. Iyo. Ay, ketinggalan zaman gede. Iyo. Baru Iya ketinggalan. Iya kah? Iya ketinggalan. Masa? Iyo iyo. Baru ku tahu astaga. Follow me anywhere, but your eyes tell me who I'll be there. I've got to learn how to love without you. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate yang berarti menyatu padukan, mempersatukan, dan menggabungkan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional merupakan pembaharuan menjadi satu kesatuan yang utuh. Secara politis, integrasi nasional merupakan penyesuaian berbagai kelompok budaya dan sosial yang menjadikan identitas nasional. Secara umum, integrasi nasional merupakan upaya dan proses menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara demi terciptanya keselarasan secara nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional ada 3. Yang pertama, faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional adalah faktor yang mempengaruhi suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, faktor pendukung integrasi nasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan serta kesatuan dalam bangsa. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup berbangsa yang sama, yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat untuk bergotong royong. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk mempersatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, di mana Indonesia dikenal dengan berbagai macam perbedaan suku, ras, budaya, dan agama. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena Indonesia dikenal sebagai negara yang masih berkembang, atau biasa disebut sebagai negara yang masih mencari jati dirinya.
Sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk di Indonesia membuat masyarakat lebih memilih untuk mengikuti tren tersebut. Masyarakat tidak sadar bahwa globalisasi tersebut ternyata tidak baik bagi integritas bangsa kita. Integrasi nasional. Nah, ancaman ini dibagi atas dua, ya. Yang pertama ancaman militer dan yang kedua ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan senjata yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara. Nah, ancaman militer ini dibagi dua, ancaman dalam negeri dan ancaman luar negeri. Ancaman dalam negeri seperti misalnya pelanggaran HAM dan upaya mengubah ideologi Pancasila. Kemudian ancaman dari luar negeri seperti misal pelanggaran batas negara oleh negara lain dan aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Kemudian ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Ancaman ini tidak menggunakan kekerasan fisik, seperti misalkan ancaman berdimensi politik, yang dimana politik merupakan instrumen utama dalam perang. Yang kedua, ancaman berdimensi ideologi. Yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi. Yang keempat, ancaman berdimensi sosial budaya. Yang kelima, ancaman berdimensi keselamatan umum. Dan yang keenam, ancaman berdimensi teknik informasi. Cara mengatasi interaksi nasional. Ancaman interaksi nasional militer sangat bahaya jika tidak diatasi. Oleh karena itu harus ada strategi untuk menghentikan interaksi nasional. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia. Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang bertugas untuk melindungi, menjaga, dan mempertahankan ketuhanan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Nasional Indonesia bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. 5. Susunan dan tatanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara Indonesia dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara telah disusun oleh undang-undang. Rasakan beat menghentak kau terbawa suasana.